Bincang Politik, satu pendapat, banyak perspektif. Selamat datang di Bincang Politik. Oke baik, selamat sore Mas Aldi dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, aku Sekarni Wirawati dan di sini aku nggak sendiri nih, aku bareng teman-teman aku yang super hebat juga nih. Mungkin dari sini bisa memperkenalkan diri ke teman-teman semua. Alifah, Izin memperkenalkan diri Bapak, teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nurul Alifah Putri Apriyana. Saya Fadila Safitri. Saya Saskia Safitri. Saya Harisana Diaksa. Oke baik, pada kesempatan kali ini kita tuh berkesempatan besar nih teman-teman untuk mewawancarai Mas Aldi Permana. Perdana. Perdana maaf, sorry Mas Aldi Perdana nih. Mungkin Mas Aldi bisa memperkenalkan diri ke teman-teman semuanya. Ya, selamat sore. Nama saya Aldi Perdana Putra, selaku juru bicara Pramono Rano pada saat pilkada kemarin, pilkada 2024-2025 ya. Ya baik, terima kasih Mas Aldi atas perkenalannya. Nah Sobat Bintik, mungkin bagi Sobat Bintik yang belum tahu nih, Mas Aldi ini merupakan tim sukses dari pemenangan Pramono Anung dan Rano Karno pada Pilkada DKI Jakarta 2024 nih teman-teman. Dan kini beliau juga sedang menjabat sebagai staf ahli Gubernur DKI Jakarta periode 2024-2029 ya Mas? Iya, insya Allah. 2025-2029. Oke, 2025-2029. Nah, pasti untuk teman-teman semua juga pada penasaran nih, apa sih yang bakal kita bahas pada saat diskusi kali ini, di podcast kali ini. Mungkin dari Alifah bisa diperkenalkan ke teman-teman semua, apa sih yang mungkin kita ulik hari ini. Oke, terima kasih Sekar. Izin ya Mas. Jadi sebelum kita masuk ke sesi pertanyaannya, saya ingin menjelaskan sedikit kenapa kelompok kami memilih tema aktor dan tingkah laku politik dengan studi kasus pemenangan Pramono Anung dan Rano Karno dalam Pilkada DKI Jakarta 2024 yang lalu. Nah, jadi kenapa kami memilih tema ini? Karena kami ingin melihat bagaimana peran aktor politik dalam membentuk arah dan hasil kontestasi politik melalui studi kasus pemenangan Pramono Anung dan Rano Karno dalam pemilu 2024 ini. Kami ingin memahami strategi, perilaku politik, serta faktor-faktor keberhasilan pasangan Pramono Rano dalam memenuhi ambang batas pencalonan dan memenangkan Pilkada 2024 yang kemarin. Nah, menarik banget nih ya teman-teman semua. Jadi pada intinya hari ini tuh kita bakal membahas dan menggali lebih lanjut apa sih langkah strategis dan komunikasi politik di balik kemenangan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno pada saat pilkada kemarin gitu. Mungkin langsung aja ya Mas, kalau misalnya kita boleh tahu nih Mas, menurut Mas sebagai tim sukses Pramono Rano, bagaimana sih tim sukses itu menyusun strategi komunikasi politik dalam membangun dukungan publik pasca putusan Mahkamah Konstitusi kemarin hingga pada akhirnya meraih kemenangan pada Pilkada 2024 lalu nih Mas? Oke. Yang pertama pastinya kami ini harus bisa memahami kondisi di Jakarta pada saat itu ya. Yang kita tahu bahwa di Jakarta ini tuh unik. Unik dalam artian orang Jakarta ini punya pemikiran masing-masing dan lebih berani untuk menyampaikan pendapat dan juga pikirannya, sehingga orang Jakarta ini tidak bisa dijual dengan satu program dan mereka lebih berpikir kritis dan realistis. Mereka berpikir tidak butuh program yang muluk-muluk yang bisa dijual mimpinya, tapi program yang bisa dirasakan dampaknya oleh warga Jakarta pada umumnya. Nah, sehingga disitulah alhamdulillahnya Mas Pram dan Bang Dul itu bisa mengimplementasikan dan bisa beradaptasi. Contoh misalnya, kita tahu bahwa orang Jakarta ini tidak peduli siapapun partainya, siapapun tokohnya, tapi yang mereka peduli adalah programnya. Nah, dari situ kita menggunakan warna asli Jakarta sebagai tone politiknya. Contoh, kami menggunakan warna orange sebagai warna ciri khas dari tim Pramono dan Rano. Lalu yang kedua, cara berpakaian, kami menggunakan Pak Pram secara simpel menggunakan cukin sebagai ciri khas warga Jakarta atau masyarakat Betawi. Itu adalah menunjukkan bahwa kesederhanaan dan identitas masyarakat Betawi itu ada di Mas Pram dan Bang Dul. Jadi mereka sebagai pencalonan gubernur dan wakil gubernur benar-benar mengikuti dari dasarnya dan juga akar rumput permasalahan yang ada di Jakarta. Lalu setelah itu juga pasca tadi apa namanya? Pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi ya. Nah, setelah MK memutuskan bahwa
tidak ada threshold dan siapapun bisa memajukan pasangan, tentunya ini menjadi peluang untuk setiap warga Jakarta bisa memilih dan memajukan calon yang terbaik. Nah, jujur aja pada saat itu Mas Pram ini orang yang tidak punya niat. Memang Bang Dul dari awal sudah dicalonkan ya, setahu saya kan lewat PDIP, sempat mau dicalonkan dengan beberapa pasang, lalu tiba-tiba muncul nama Pramono Anung. Nah, tapi nama Mas Pram ini muncul bukan karena keinginan dia, tapi justru karena ditunjuk oleh Ketua Umum PDIP bahwa ini saatnya kamu, kayaknya Jakarta butuh orang yang adem, orang yang mampu mengkomunikasikan politik tingkat tinggi dan juga orang yang dapat merangkul segala pihak, sehingga Mas Pram waktu itu didorong dan juga akhirnya dikawinkan dengan Bang Dul, Bang Rano yang dimana punya popularitas tinggi. Cuman ini adalah perjalanan yang cukup sulit karena kita tahu Pramono Anung ini bukan orang yang berada di depan. Dia sudah menjadi pejabat sudah lama sekali, puluhan tahun. Dia sudah pernah menjadi anggota DPR, wakil ketua anggota DPR, seskap 2 periode. Sudah juga pernah menjadi sekjen partai. Namun selama ini komunikasi selalu berada di balik layar. Sehingga ketika muncul di permukaan tentunya banyak orang yang tidak mengenal dan berangkat dari angka 0,1%. Itu adalah sesuatu yang challenging dan ya menurut kami ini adalah perjuangan yang benar-benar harus bisa dimaksimalkan agar bisa membuahkan hasil dan alhamdulillah kita bisa memetik hasilnya bersama. Berarti memang strateginya itu lebih memperkenalkan ke budaya Jakartanya juga ya Mas? Iya. Oke, baik. Mungkin ada yang mau... Boleh kita diskusi aja ini kan? Berarti istilah yang seperti menyala abang pun itu juga termasuk dari strategi juga kan? Iya, jadi jujur aja kita memakaikan tagline Jakarta Menyala. Karena pertama, waktu itu kondisinya Mas Pram melihat bahwa Jakarta ini akan ditinggal karena ibu kota akan pindah ke IKN. Nah, tentunya orang di sini akan bertanya Jakarta akan bagaimana ke depannya seperti apa. Mas Pram ingin hadir bahwa Jakarta tidak akan kenapa-napa kok. Dia tetap akan menjadi tetap akan menjadi kota yang bersinar untuk masyarakat Indonesia. Sehingga Mas Pram merasa bahwa ini saatnya kita menerapkan Jakarta di saat momentum orang berpikir dengan ditinggalkannya Jakarta akan gelap. Makanya itu langsung dari idenya Mas Pram sendiri, Jakarta Menyala. Ibaratnya gitu. Tagline-nya bukan menyala abang, kalau menyala abang kan konten-konten ya kan. Tagline-nya adalah Jakarta Menyala. Mungkin yang mau menambahkan? Ya boleh, nggak apa-apa, sambil diskusi. Atau mau pertanyaan? Ya, Boleh, lanjut. Bisa gitu. Lebih ke mau nanya awal pembentukan tim sukses ini sih dari kondisi yang serba cepat, mulai dari yang tadi putusan MK, terus juga penetapan pasangan Pramono Dul oleh PDIP sampai ke dinamika koalisi dan juga penyesuaian di internal timnya sendiri itu gimana? Oke. Kalau yang kita lihat ya, di sini Mas Pram berangkat benar-benar untuk masyarakat Jakarta. Memang beliau adalah petugas yang ditunjuk oleh partai untuk maju. Karena kan kita tahu bahwa negara kita ini kan berpartai politik, segala sesuatunya keputusannya harus dari melalui partai politik. Tapi Mas Pram di sini membuktikan bahwa melalui partai politik. Tapi Mas Pram di sini membuktikan bahwa dia ini bersama Bang Dul adalah milik masyarakat Jakarta dan dia bisa menjadi posisi tengah dengan mengambil segala pihak dan juga membuat ingin membuat narasi politik yang lentur, ibaratnya yang menyenangkan. Dia nggak mau nih narasi politik yang terlalu serius, narasi politik yang membosankan pemikirannya. Apalagi kita tahu beberapa tahun terakhir itu kita capek dengan politik yang ada di Indonesia kan. Nah, pertama Mas Pram memilih calonnya sebagai ketua umum. Tujuannya apa? Agar narasi yang dibangun oleh publik, kegiatan-kegiatannya, cara untuk bisa merangkul publiknya dengan cara hiburan dan juga humoris. Karena politik itu bisa disampaikan dengan berbagai cara dan Mas Pram itu ingin menyampaikan visi dan misinya serta program-programnya dengan cara yang humoris yang agar bisa lebih mudah dicerna. Terus yang kedua, Mas Pram ini mengambil dari segala pihak. Bahkan banyak dari profesional-profesional maupun anak-anak muda dari segala golongan. Contoh misalnya kayak saya.
Saya sebelum menjadi jubir Pak Pram, saya adalah jubir Pak Anies ibaratnya. Dan Mas Pram dengan saya ngobrol 1 kali 2 kali, dia bilang ke saya, "Di, ayo kamu gabung. Apapun yang menurut kamu harus dituntaskan dan harus dilanjutkan, yuk ini tempatnya kamu untuk bisa menyuarakan itu." Itu adalah salah satu bukti, nggak peduli kamu orangnya siapa, kamu warnanya apa, tapi segala sesuatu yang ingin berkontribusi tentunya Mas Pram membuka tangan yang berlebar kayak gitu. Terus banyak sekali program-program yang ke anak mudaan, karena kita lihat juga di dalam pembentukan tim sukses itu Mas Pram sangat banget melibatkan para muda dan juga aktor, bukan karena untuk meningkatkan popularitas ya, tapi agar bisa membuat program-program ini lebih bisa mudah dicerna oleh masyarakat lah. Karena kan kalau misalnya kita buat program dalam kampanye itu kan yang terpenting adalah soundbite, ya kan. Nah tapi di sisi lain Mas Pram juga mengambil beberapa tokoh yang memang mempunyai kaliber profesional. Misalnya ada Pak Prastowo Justinus atau misalnya Profesor Firdaus Ali, ya kan, atau politisi-politisi lain kayak misalnya kayak Imam Mahdia, terus Ciko Hakim ibaratnya. Jadi ini adalah kombinasi antara profesional, politisi dan juga anak muda, sehingga kegiatan-kegiatannya ini lebih lebih mudah dicerna dan juga ya lebih mudah didengar lah ibaratnya kayak gitu. Mungkin mengenai kan ini kan tantangannya juga besar karena kan cepat sekali ya perkembangan Pilgub DKI ini gitu nih. Nah di tengah percepatannya Pilgub DKI ini kan juga melawan koalisi yang besar nih, Plus itu di tim ses itu sendiri mengalami kendala nggak kalau dalam menghadapi Plus ini? Oh pasti. Ini yang paling seru sebenarnya, karena saya sampai terakhir di TV One pun juga saya masih berbicara betapa amazed-nya saya dengan hasil yang kami terima. Pertama, kami berangkat 0,1%. Kita udah tahu elektabilitas Ridwan Kamil pada saat itu udah tinggi, udah maksimal sekali, ya kan. Bahkan Ridwan Kamil di situ sempat berstate menyatakan beliau ingin menang di atas 58% dengan kepedeannya. Tapi kalau kita bicara convert dari suara partai yang pendukung Ridwan Kamil itu sangat masuk akal untuk bisa mendapatkan angka sebesar itu ya. Ditambah lagi adanya pasangan Dharma Pongrekun yang bisa mengganggu suara Ridwan Kamil dan juga suara Pramono Anung. Nah, Pramono Anung dengan Rano Karno, memang Rano Karno sudah mencapai angka tingkat popularitas yang mentok juga. Tapi permasalahannya di sini yang dimajukan pertama kan namanya adalah Pramono Anung ya, gubernurnya kan. Nah, Pramono Anung ini punya kesulitan dalam mempromosikan dirinya. Ditambah beliau ini orang yang selalu di balik layar, jadi emang tidak suka tampil. Nah, memang di atas kertas kita merasa orang pasti berpikir oke, ke Ridwan Kamil. Apalagi Ridwan Kamil ini dia sudah dipersiapkan untuk menjadi calon presiden isunya kan sebelumnya. Jadi popularitasnya kita lihatnya dari jumlah followers lah di Instagram atau di media sosial lainnya. Jauh sekali Pramono Anung ditambah Rano Karno ditambah juga dengan Ridwan Kamil dengan Pak Suswono. Ya, dengan dia menjadikan Persija segala macam. Nah, itu yang akhirnya membuat perbincangan dan bisa menjadi tingkat keburukan mengenai sudut pandang orang terhadap Ridwan Kamil meningkat. Iya kan, karena orang merasa kayak kok lu denial, kok lu nggak ngaku lu salah, kok lu nggak minta maaf, nggak ini, nggak itu. Akhirnya jadi perbincangan di dalam media sosial. Nah itu start yang baik buat kami. Terus habis itu yang kedua, saya ketika seminggu pertama Pak Pram mencalonkan diri, saya ikut tuh jalan di Car Free Day. Oh itu mungkin jalan 10 menit sampai 15 menit, itu yang ngajak foto cuma satu orang. Sebegitu nggak terkenal ya, ibaratnya. Beda ketika Rano Karno datang, orang langsung brrrr gitu kan. Dan beda, orang Ridwan Kamil dari jauh pun juga udah langsung apa ya foto ini segala macam. Nah, tapi dan Mas Pram itu bukan sosok orang yang ingin membuat konten terhadap dirinya. Dia benar-benar orang menjadi natural apa adanya. Sehingga ya udah kalau orang belum kenal nggak apa-apa, nanti juga kenal. Karena itu prinsip yang bagus, dan di sisi lain dia tidak mau mencari musuh. Selalu berkomunikasi baik dengan siapapun. Karena ketika saya menjadi jubir aja, Pak Pram menyampaikan bahwa pertama saya tidak boleh menyerang,
Kedua, intonasi saya dalam berbicara di setiap media, live maupun non-live itu harus tidak boleh menggebu-gebu. Dan yang ketiga adalah tetap fokus terhadap program kerja dan visi misi kita. Jadi kita tidak mau tuh bermain politik saling menyerang. Tapi hal ini membuktikan bahwa Pramono Anung ini disukai. Disukai dalam artian apa? Kalau misalnya ada yang diikutin di beberapa program TV itu memperlihatkan setiap suara partai yang berdasarkan survei mendukungnya ke siapa. Ada beberapa partai di dalam Kimpres justru malah mendukung Pramono Anung. Contoh misalnya kayak PKB, yang kalau saya ingat ya data-datanya, PKB, terus habis itu, ya mungkin partai militansi yang mendukung itu ya PKS, karena Pak Suswono adalah PKS-nya sebagai wakilnya. Golkar pun juga tergoyang. Menurut data berapa persen itu mendukung Pramono Anung, ibaratnya di situ kan. Nah, terus di sisi lain juga kesuksesannya adalah Pramono Anung ini lebih bisa menyampaikan program secara simple. Karena apa? Karena dia tidak punya program produk mercusuar. Program-program Pak Pram itu adalah melanjuti dari gubernur-gubernur sebelumnya. Menurut saya ini bahasa yang selalu beliau ulang, dan ini sangat bagus membuktikan bahwa dia itu adalah pemimpin yang mau menurunkan egonya. Nah, masyarakat Jakarta itu udah capek ganti pemimpin, ganti program. Pasti ada yang diganti, ada yang tidak selesai, ada yang dirubah nih. Ngebuat akhirnya Jakarta ini nggak jelas arahnya mau dibawa kemana sih. Nah, sedangkan Pak Pram itu enggak. Gue nggak mau ngabisin anggaran buat program gue supaya orang ingat gue. Enggak, justru malah yuk anggarannya kita pakai untuk menyelesaikan hal-hal yang belum selesai. Ibaratnya kayak gitu. Nah, terus yang kedua juga ya, karena tidak adanya program produk mercusuar, sehingga orang berpikir, oh 5 tahun yang dilakukan Pramono Anung itu masuk akal kok, bisa dilakukan kok. Ya kan, sorry ya, mohon maaf balik lagi. Dharma Pengurukun punya program yang agak sedikit tidak relevan. Saya lupa programnya apa ya. Terus Ridwan Kamil paling tidak relevannya adalah dia ingin membuat peak seperti Dubai. Ya kan, terus habis itu banyak program-program dia yang soundbite tapi tidak relevan menurut kami. Kayak misalnya contoh dia bilang gini, orang Jakarta Timur, ya kalau udah tinggal di Jakarta Timur, kerja di Jakarta Timur aja. Oh itu sangat tidak bisa. Nah, hal seperti itu yang kami manfaatkan. Contoh misalnya, Pak Pram akhirnya berbicara bahwa nggak bisa hal seperti itu. Jakarta ini milik bersama. Mau orang Bogor, kayak Bekasi, Depok, siapapun mau mencari rezeki di Jakarta, ya monggo. Justru malah difasilitasi. Kita punya program yang sudah dijalankan saat ini adalah 15 golongan naik TJ, MRT, LRT gratis. Iya kan? Terus abis itu kita buat Trans Jabodetabek. Iya kan? Dan itu sudah berhasil, sudah kita sukseskan. Dan hal itulah yang membuat bahwa kita tidak membatasi siapapun orang untuk mencari rezeki di Jakarta. Dan itu membuat orang semakin antusias, karena kita tahu juga Jakarta itu pendapatannya bukan hanya dari orang Jakarta doang. Iya, orang yang makan di restoran, orang yang menghidupi UMKM kan banyak kan dari Bekasi. Iya kan? Kita tahu Jakarta di atas jam 10 malam, di atas jam 9 malam itu cuma 8 juta penduduknya. Tapi jam 6 pagi itu udah 14 juta lagi. Ibaratnya berarti kan sebenarnya kita mendapatkan keuntungan juga. Kenapa keuntungan itu malah kita resein? Kita harusnya bersyukur, mendapatkan masalah dengan cara mensyukuri dan juga memaksimalkan program kita agar semua orang bisa hidup di Jakarta. Nah, jadi intinya adalah kita bukannya mencari mencari keributan atau mencari kelemahan dari sisi lawan, enggak. Tapi kita melihat adalah bagaimana kita melihat lawan-lawan politik kita ini yang membuat program-program tidak rasional, kita buat arah sebaliknya. Yang kita buat lebih rasional dengan komunikasi yang lebih santai dan juga merelevansikan ke orang-orang bahwa ini make sense untuk dijalankan. Gitu sih. Dan terbukti alhamdulillah sampai hari ini sudah 99% janji politik Pramono Anung dan Rano Karno sudah dituntaskan. Jadi kalau saya bisa simpulkan juga, kalau Rano Karno ini sama Pramono Anung lebih tampil apa adanya ya Pak. Ya. Terus juga beliau yang mengucapkan sesuatu yang emang menarik kepercayaan publik juga. Dan humble. Iya. Iya, sangat-sangat merak. Benar. Mungkin saya mau bertanya nih, selama masa kampanye Mas Pram dan Bang Dul itu kan sempat banyak dukungan dari beberapa mantan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta ya Mas. Terus figur-figur ini kan punya pengalaman dan basis dukungan yang berbeda nih. Gimana sih waktu itu cara tim melihat dan mengelola dukungan dari mereka
mereka semua, apakah lebih karena hubungan pribadi yang udah terbangun lama atau memang bagian dari strategi tim buat tunjukin kalau pasangan Pram dan Dul itu bisa diterima dari segala lintas dan generasi? Sejujurnya pertamanya ini berangkat memang dari hubungan pribadi Pak Pram. Hubungan pribadi beliau yang tidak pernah punya musuh. Beliau hal paling kecil, Pak Pram dekat dengan Pak Jokowi, Pak Pram sangat dekat dengan Ibu Mega, Pak Pram dekat juga dengan Pak Prabowo, dan juga dengan seluruh ketum-ketum partai. Disampaikan berapa kali kan sama Pak Pram ketika di TV adalah bahkan ada beberapa ketum partai bilang kayak aduh kalau kamu maju kita mendingan dukung kamu, bahasanya kan seperti itu kan. Nah pertama itu, cuman tentunya hubungan baik ini tidak bisa berjalan dengan baik kalau misalnya tidak dikelola dengan baik. Nah balik lagi kan kita namanya tim ini adalah beradaptasikan dari calon yang kita usung lah, yang kita bantu. Nah, Pramono Anung dan Rano Karno ini benar-benar dapat menurunkan egonya, dan balik lagi mereka manggil Pak Fauzi Bowo, manggil Ahok, ya kan, berkomunikasi terus dengan Anies, bahkan akhirnya Anies memutuskan untuk memilih di last minute kan, mendukung totalitas Pramono Anung. Dia berkomunikasi dan benar-benar melanjutkan program-programnya. Contoh misalnya, bagaimana tidak seorang Anies Baswedan bisa mendukung Pramono Anung dan pendukungnya ikut mendukung Pramono Anung kalau Pramono Anung menuntaskan apa yang belum diselesaikan Pak Anies, Kampung Bayam. Ya kan, Kampung Bayam itu kan benar suara dari para pendukung Anies bahwa duh nih harusnya bisa selesai, cuman Pak Anies udah keburu turun. Dan Mas Pram menurunkan egonya, bahkan ketika dia pertama kali tampil di publik kampanye dia bilang ketika kalau misalnya saya menang dan saya terpilih menjadi gubernur, itu masalah pertama kan saya selesaikan, checklist sampai sekarang. Terus misalnya contoh apa lagi, permintaan dari Pak Ahok ataupun dari Pak Fauzi Bowo dan siapa namanya yang pembuat TJ pertama, Pak Sutioso, ibaratnya semua benar-benar ditampung dan diberikan wadah, dan kami sebagai tim itu benar-benar nih ibaratnya ini PR gubernur sebelumnya yang harus kita selesaikan. Itu dia sih. Jadi memang dukungan itu berasal dari personalnya, tapi tentunya tidak akan bisa berjalan lancar kalau misalnya timnya ini tidak dapat mengelola dengan baik. Gitu sih. Kalau Mas sendiri, kan Mas sendiri dulu pernah di Pilpres kan jadi tim sesnya Amit kan, dan kemudian di Pilgub DKI ini kan mengikuti Mas Pram nih. Ada nggak sih kayak tantangan gitu perubahan tim gitu dalam dinamika di tim ses ini? Enggak sih, karena ketika saya tahu Pak Pram maju, saya melihat nih kayak karakter orang yang sangat terbuka ibaratnya, dan saya merasa kayak sevisi dengan apa yang dijalankan. Kayak saya bukan orang yang muluk-muluk ya, karena capek lah kita melihat kayak aduh Jakarta mau buat apa, MRT aja belum semua, ibaratnya busway aja masih belum tepat waktu, Jakarta aja masih macet, lu udah mau buat sesuatu yang heboh. Ibarat menurut gua ya lah selesain aja yang sebelum-sebelumnya. Dan ketika ngomong ternyata Pak Pram itu sangat menerima. Hal paling simpel adalah ketika saya memberikan masukan, contoh misalnya kayak kayak gini, saya bilang Pak, ini kayaknya bagus kalau Bapak berkomunikasi langsung dengan masyarakat melalui live TikTok, yang itu nanti menjadi agenda kampanye Bapak di berikutan harinya. Bapak datang, Bapak menyelesaikan permasalahannya, setelah itu Bapak laporan lagi di live TikTok. Itu benar-benar dia antusias loh. Dia orang yang gaptek teknologi juga enggak, tidak gaptek juga enggak, sebenarnya biasa aja lah dia bermain. Tapi ya, dia bilang oke, gas. Dan dia malamnya juga bilang, saya mau live TikTok ya, tolong bantu disebarluaskan ini segala macam. Dan akhirnya benar-benar dijalankan dan dia suka seperti itu. Hal-hal receh misalnya kayak contoh, saya bilang kayak ketika Car Free Day, saya bilang Pak, kayaknya bagusnya Pak Pram ini ketika awal nih, kalau lari di CFD itu harusnya sama anak muda Pak, bilang gitu kan. Kenapa? Karena ini untuk memperkenalkan bahwa Pak Pram itu didukung nih oleh anak muda nih. Itu kan adalah salah satu strategi branding ya. Dan dia, oke. Besokannya juga langsung turun disposisi adalah bahwa tolong nih beberapa komunitas anak muda kita di-mention untuk yuk besok lari bareng. Dan benar beliau bukan orang yang kaku, justru malah ngobrol ini itu, memberikan sudut pandang,
program yang baik seperti apa, sampai akhirnya makanya dia mau joget-joget Velocity bareng pas Limbes ya kan. Gaya-gaya itu memang tumbuh emang secara natural ya, natural, dan orangnya susah sekali loh menemukan orang yang, mohon maaf, bukan mau jadi setir tapi mau mendengarkan. Intinya kayak itu sih. Dan Mas Pram itu benar-benar mau banget mendengarkan, tidak melihat kita siapa, tapi menurut dia ketika orang ini sudah niat berkontribusi dan baik idenya, why not dijalankan sebegitu. Begitu pun juga Bang Dul ya, sama ya. Ini menurut saya sih alhamdulillah sampai saat ini pasangan yang sangat harmonis ya. Bang Dul dengan kebekenan dia, popularitas dia yang tinggi, bukan menjadi orang yang sok justru malah gue yang paling tahu nih cara cari popularitas, enggak. Justru malah dia banyak menerima masukan juga. Dan satu hal yang saya paling takjub adalah mereka berdua ini tenaganya nggak ada habis ya. Maaf ya, saya punya teman kan beberapa di timnya RK, justru malah sebagai penggerak anak muda. Saya bandingin, lo sehari berapa titik? Oh, kekuatan Pak Pram itu jumlah titik kehadiran itu bisa 2-3 kali lipat Pak Ridwan Kamil. Pak Pram itu sehari, saya lupa, di antara 18 sampai 20 titik. Itu gila loh. Itu. Dan bahkan saya ngerasain langsung, jadi hari terakhir sebelum pencoblosan, saya buat kegiatan yang namanya Nyalain Pram. Saya buat di Benyamin Sueb. Itu Pak Pram udah ngomong, kayaknya nggak bisa hadir karena sakit. Tapi akhirnya dipaksain hadir, beliau itu udah demam 39, turun dari mobil udah keringetan. Akhirnya setelah dari acara saya katanya sempat ke UGD sebentar. Dan besokannya itu, bukan pemilu, besokannya kampanye terakhir, kampanye Akbar yang kita lakuin di Senayan. Itu sampai akhirnya kampanye Akbar harus mulai jam 8, ditunda dulu sampai jam 10 karena menunggu dia agak sehatan dulu. Cuman menurut saya, kenapa dia kayak gitu? Karena dia merasa dia ini kurang. Dia ngerasa kayak, gue ini gak dikenal, gue ini belum apa-apa dibanding Ridwan Kamil. Jadi kalau Ridwan Kamil atau Dharma Pengorkun ngelakuin 1 atau 2, gue harus ngelakuin 4 atau 5 dari mereka. Jadi dia benar-benar totalitasnya di situ. Berarti Pak Pram dan Pak Pramono ini benar-benar kombinasi yang cocok, dengan semangatnya sampai tujuannya dekatnya sama ya. Iya, karena ada sebenarnya waktu itu seru juga ya di TV One tuh kalau nggak salah, dengan salah satu pengamat politik yang membilang bahwa Pramono Anung ini sangat dibantu awalnya dengan tingkat popularitasnya Rano Karno. Nah, tapi kan yang maju adalah Pramono Anungnya. Nah, sehingga ketika Pramono Anungnya ini bisa beradaptasi dan bisa mengubur ketertinggalan popularitasnya dengan Rano Karno, ini akan menjadi angka yang selalu meningkat. Berbeda dengan Ridwan Kamil dan Pak Susono, yang dimana justru Pak Susono itu malah menurunkan elektabilitasnya Pak Ridwan Kamil. Cuman itu kan menurut versinya si ini ya, pengamat politik ya. Cuman kalau saya bilang bahwa sebenarnya adalah banyak faktor yang bisa memenangkan Pramono Anung. Pertama ya, Pramono Anung didukung oleh partainya sendiri. Tentunya ada persentase dari kekuatan partainya. Kedua, Pramono Anung ini didukung oleh mantan-mantan gubernur. Ahok pasti punya masa, Sutiyoso punya masa, Fauzi Bowo punya masa, Anies punya masa. Itu ada persentasenya semua angkanya. Terus yang kedua juga, Pramono Anung satu-satunya gubernur yang bisa mendamaikan konflik Forkabi dan FBR. Sehingga dua kekuatan itu yang biasanya pecah setiap politik, ini tergabung. Ini adalah bentuk dahsyatnya komunikasinya Pramono Anung, negosiasi dia. Dan ini menjadi kekuatan baru. Terus habis itu narasi yang dihembuskan itu tidak menimbulkan konflik, tidak ada polarisasi agama, suku, dan hal-hal lain, sehingga kemarin ketika pilkada gesekannya tidak terlalu keras lah, ibaratnya seperti itu ya. Jadi hal-hal inilah yang menjadi sumber kekuatan persentase yang kalau kita lihat itu sebenarnya kenaikannya dari 0,1 terus 2 langsung 27%. Ya ingat banget, 0,1, 27%, 38 atau 34, 47 dan terakhir di 50,07%. Itu soft banget sih, dan kita lihat trennya kalau dari lawan terkuat kita Ridwan Kamil itu malah cenderung turun. Gitu sih. Berarti Mas Pram ini benar-benar mengupayakan banyak cara ya untuk membangun kedekatan dengan publik itu sendiri ya. Iya benar. Apakah dari teman-teman lain ada yang mau didiskusikan lagi terkait apa
apa yang tadi telah kita bahas. Mungkin dari segi tempat ya, kalau untuk Mas Pram dan Bang Rama ini lebih cenderung ke semua tempat kah, atau ada yang paling diincar-incar gitu untuk mendulang suara dari mungkin anak Aba atau Ahok Plus gitu? Jadi semuanya, memang secara khusus semuanya. Cuman yang kita tahu kayak ada beberapa orang yang ditugaskan memang kayak kita tahu waktu itu kekuatan Anies besar ibaratnya. Jadi ya gimana caranya memang kayak saya ditugaskan untuk bisa merasionalisasikan gimana caranya anak Aba ini bisa pindah menggeser ke arah Pak Pram, karena yang kita tahu sebenarnya anak-anak ubah baru pendukung Aba itu banyak kan justru malah di tim RK kalau secara jujur, iya kan? Tapi sepanjang perjalanannya jalan, karena saya tahu kalau Anies itu pemikirannya adalah pendukung-pendukungnya adalah realistis lah, cenderung berpendidikan lah. Jadi orang yang berpendidikan pasti dia lebih berpikir, ini masuk akal nggak sih? Ibaratnya kayak gitu. Nah, alhamdulillahnya saya terus bisa membantu Mas Pram mengimplementasikan apa yang dimaksud dan visi misi dari Pramono. Contoh misalnya program yang membuat salah satu program yang soundbite-nya tinggi, popularitas tinggi, itu adalah mendirikan daycare di setiap gedung di Jakarta, mungkin dengan radius lah. Ibaratnya kayak sekarang kita udah ada di Bakot ini udah ada, mungkin nanti berikut-berikutnya kita buat kebijakan di setiap radius berapa kilometer wajib ada daycare. Nah, membuat daycare itu waktu itu kita membuat melawan adalah dengan mobil pinknya mobil curhatnya Ridwan Kamil, soundbite-nya kan tinggi ibaratnya. Tapi yang permasalahan adalah di Jakarta ini tidak butuh mobil yang justru malah bikin macet segala macam lah. Kita di Jakarta ini mental health itu kan pertama karena hidup di Jakarta ini keras, biaya hidup tinggi. Nah, tidak segala sesuatu itu diberikan menurut Pak Pram. Nah, dengan adanya daycare ini secara langsung kita memberikan kesempatan orang untuk naik hidupnya. Contoh, dengan adanya daycare di satu tempat yang tadinya satu keluarga pemberi nafkahnya hanya suami, sekarang sang istri bisa kerja. Dengan apa? Anaknya dititip daycare yang nyaman, aman, milik pemerintah. Semuanya terawasi dengan baik. Nah, yang tadinya penghasilannya mungkin anggap ya 5 juta hanya dari seorang suami, tapi karena istrinya bekerja, mereka berdua mendapatkan penghasilan 10 juta. Tingkat produktivitasnya tinggi. Nah, jadi Mas Pram ini, dan akhirnya orang kaget kayak, oh iya benar juga ya, membuat program itu memang impact-nya dirasakan langsung, real. Oh ini kok bisa, oh dijalanin, ibaratnya kayak gitu. Jadi bukan program-program gimmick. Kita contoh, oke kita butuh komunikasi untuk mental health. Ya kita nggak perlu pakai mobil pink pada saat itu kan. Kita buat aja hotline. Terus simple. Lu stres atau apa, tinggal komunikasi langsung dengan dokter psikologi segala macam. Ya kan. Kalau udah mau bunuh diri atau apa bisa telepon, bisa langsung pencegahan lah. Kalau seperti itu sih. Jadi memang program-program kami kemarin itu bukan program gimmick tapi lebih ke arah real gitu. Dan itu pas banget di Jakarta. Gitu. Karena kita tahu di Jakarta kan tingkat pendidikannya tinggi ya. Mohon maaf maksudnya orang tingkat lulusan SMA dan kuliah S1, S2, S3 di Jakarta itu pasti lebih tinggi dibanding di daerah-daerah lain karena kita diuntungkan sebagai ibu kota. Berarti program-programnya sangat membantu masyarakat dan menyesuaikan ya kalau di Jakarta. Gitu. Ada lagi apa sambil diskusi? Kalau untuk di tim saya sendiri itu sempat agak struggle gitu nggak pas saya menjalankan suatu pekerjaan gitu di beberapa tempat gitu, atau masalah dengan logistik lah atau masalah dengan penyuluhannya lah itu ada nggak? Alhamdulillah komunikasinya lancar sih, dan balik lagi itu dia karena kita membangun Pramono ini bukan atas dasar partai atau golongan tersebut ya, tapi atas dasar warga Jakarta. Ya terlihat aja kok kalau misalnya teman-teman breakdown aja dari seluruh tim ses, dari ketua, wakil ketua, ketua harian, jubir. Contoh misalnya dari jubir yang berwarna merah hanya Ciko Hakim, saya dan Aris bukan. Terus habis itu ketua tim ses calon tol, ya kan. Terus pasti di mix sangat bagus sekali, dan implementasinya adalah yang kita jual ini adalah tim Jakarta Menyala ibaratnya. Bukan
bukan nuansa warna lainnya atau golongan lainnya. Jadi sehingga di situ tidak ada ego siapa lebih tinggi atau siapa berperan apa, dan komunikasinya lebih lancar. Dan ya kita tahu Pak Pram ini kan sebelumnya seskap ya. Dia kan bisa mengatur segala sesuatu, jadwal dan kebutuhan presiden kan. Sehingga menurut saya ketika dia mau implementasikan ini kepada timnya, pasti semuanya udah lebih rapi. Saya sih jujur, saya sebagai jubir kemarin benar-benar wah enak banget ya, dalam artian enak ya, segala sesuatu itu termaintain, Mudah ya, tersusun gitu. tersusun dan komunikasi tidak ada halangan. Itu yang paling penting ya. Ya kalau bicara logistik harusnya kubu yang didukung oleh banyak partai logistiknya lebih banyak. Iya kan? Intinya kan gitu aja. Simpel ya. Terus mungkin mau nanya yang terkait kan pasangan Ridho tuh kan sempat blunder tuh terkait perkataan mereka yang masing-masing. Ya kayak janda. Ya, nah, itu dari Mas Pram dan Bang Rano atau tim ses itu memanfaatkan momentum itu atau tidak sama sekali? Itu yang gue salut. Itu kalau gue sebagai politisi ya akan gue manfaatkan. Tapi benar abis kejadian itu kami ini jubir dipanggil, jangan bahas, udah biarin aja. Kita tetap fokus dengan program kita, jangan melakukan ujaran kebencian atau mengarahkan orang untuk benci karena hal tersebut. Gue ngerasa adalah itu bukan gimmick, ngerti sih? Mungkin karena dia melakukan itu, jadinya awal bahu membahu, ngerti sih, kayak namanya orang baik, ngerti sih, kayak ya udahlah, lu nggak menjelekkan dia. Akhirnya sehingga menurut saya perjalanan menang satu putaran yang mulus ya mungkin karena lawan-lawan juga ngerasa ya udahlah, Pramono baik kok orangnya, ibaratnya kayak gitu loh, ngerti ya sih? Kan kita tahu Ridwan Kamil beserta timnya mencabut gugatan ya kan? Iya kan? Bisa jadi itu kan. Dan habis itu malah diajak berkomunikasi bareng, bahkan sampai sekarang Dharma pun masih kemarin beberapa kali Kun Wardana datang untuk memberikan aspirasi warga Jakarta. Itu bukti adalah bahwa Pak Pram ini hebatnya benar-benar tidak mau mencari musuh. Karena prinsipnya dia punya satu musuh itu lebih susah daripada nyari 10 teman. Ibaratnya kayak gitu sih. Jadi ya itu gue real ya, gue bukannya bagus-bagusin tapi benar apa adanya. Ketika hal itu terjadi dia tuh sering banget kami tuh dipanggil jubir, ditanya update-nya seperti apa, di lapangan seperti apa, media bergeraknya seperti apa, jadi dia memberikan arahan kayak tolong ya jangan main serang ini, fokus aja kayak gitu. Teman-teman bisa ngeliat lah, hampir semua jubir Mas Pram di setiap media itu pasti tidak pernah menyinggung lah. Ya kalau nyongkel-nyongkel dikit dari bahasa yang disampaikan oleh jubir pada saat live wajar ya, cuman maksudnya kita tidak mengarahkan mengetek ke salah satu ini. Jadi benar narasi yang dibangun adalah itu sih, politik damai, politik berteman, ya, dan juga sebagai fasilitator dari segala pemangku kepentingan. Luar biasa ya strateginya. Dia dan dia yang hebatnya adalah memang dia selalu mengatakan dia jadi gubernur permintaan kan, dipaksa ya, bahasanya dipaksa oleh Bu Mega. Dan dia udah nggak ada apa ya, udah nothing tulus. Pak Pram udah capek lah jadi pejabat berapa banyak, ibaratnya dia udah nggak butuh apa-apa. Makanya dan dia bilang udahlah, saya fokus aja jadi gubernurnya satu periode, habis itu capek karena memang beliau ini udah selesai dengan hidupnya, jadi sehingga udah tidak ada apa-apa lagi yang dicari, makanya dia bisa tampil apa adanya kayak gitu. Dan di sisi lain itu sih, yang paling hebatnya adalah tidak pernah mendenial kesalahannya, ibaratnya. Dan Pak Pram bilang kayak, kan orang pada saat awal berlomba-lomba seakan-akan paling the Jack, ibaratnya Jackmania kan. Jackmania adalah salah satu kekuatan kita paling kuat, ibaratnya. Dan Pak Pram membuktikan bahwa memang dirinya dia memang suka Jackmania, suka Persija sudah dari lama, ibaratnya kayak gitu. Nah itu hal-hal pola komunikasi seperti itu, dan kita diuntungkan dengan, yaitu dia lah, makanya semakin banyak kita berbicara dan semakin banyak kita gimmick, itu pasti akan terjadi slip tongue. Dan alhamdulillah Pramono Rano sepanjang perjalanan kemarin berbicara ya apa adanya dan sederhana. Berbicara ya udah, gue nggak punya program aneh ini, sehingga slip tongue-nya tidak ada sih. Gitu sih.
bisa disimpulin ya Mas dari obrolan kami tadi, secara garis besar menggambarkan kalau misalnya upaya tim sukses Pramono Anung dan Rano Karno dalam menavigasi perubahan regulasi, membangun kepercayaan publik, menghadapi tantangan politik, serta memastikan kesinambungan dukungan rakyat pasca kemenangan itu didasari juga oleh tekad dari Pramono Anungnya dan Rano Karno itu sendiri dengan membuat program yang benar-benar membantu masyarakat, terus selalu mendengar pendapat dari tim sukses juga, terus nggak pernah mencari keuntungan lah, mencari musuh lah dari lawannya. Ya, betul banget Kak Alifa. Pokoknya intinya strategi politik ini bukan soal tentang promosi kandidat ya Mas, tapi Yes. juga soal bagaimana membangun kepercayaan dan kedekatan kepada publik itu sendiri gitu. Mungkin semoga hasil pembahasan kita tadi, hasil diskusi kita tadi bersama Mas Aldi dapat bermanfaat juga bagi masyarakat semua dan dapat juga berkontribusi bagi dunia komunikasi politik pada saat ini gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau didiskusikan lagi atau sudah cukup? Sudah cukup sih, sudah oke tadi. Mungkin Langsung pesan jawab. dari Bang Iya, Oh, untuk anak muda ke depannya gimana dengan politik saat ini. betul. oke. Yang pertama, anak muda itu tempat yang salah wajar kok. Yang penting satu hal, jangan takut salah. Karena kalau misalnya tidak ada yang berani bersuara, terus siapa yang mau bersuara? Betul. Ya koreksi kami, koreksi Pramono dan Rano juga jika mungkin masih ada yang kurang atau belum sempurna dalam melaksanakan tugasnya di DKI Jakarta. Tapi tentunya suara teman-teman itu justru bisa membangun suatu segi pemerintahan dan politik yang lebih baik ke depannya. Karena jujur aja ya masa depan ini ada di anak muda. Karena ya, pemimpin itu akan terus beregenerasi. Kalau anak mudanya dari awal tidak mau bersuara, jangan heran ketika nanti orang-orang yang tidak berkompeten atau orang-orang yang kurang baik yang bisa mengisi kursi-kursi pemerintahan, dan jangan kecewa juga ketika akhirnya kebijakan atau jalan pemerintahan itu tidak sesuai dengan arah yang sebenarnya. Jadi itu aja sih dari saya. Berarti anak muda harus tetap bersuara ya. Terima kasih banyak Mas. Makasih banyak ya. Terima kasih banyak. Makasih. Dan terima kasih juga bagi sobat-sobat Bintik yang udah dengerin podcast kita dari awal sampai akhir. Nah, gitu aja. Iya, oke. Mungkin Foto. nanti izin untuk nanti kita bakal tagline bareng ke kamera. Bintik, Bincang politik, satu pendapat, banyak perspektif. Yeay. Terima kasih.